Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Aulia, NPM 622210086. Yang terhormat Mbak Farida Aini selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar kelas B. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membahas mengenai pendekatan konstruktivisme untuk siswa dengan diskalkulia. Dan presentasi ini ditujukan untuk memenuhi proyek evaluasi akhir semester mata kuliah psikologi belajar. Sebelumnya apa yang mau dibahas? Yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu diskalkulia itu sendiri, contoh kasus, pendekatan teori belajar, motivasi belajar, dan strategi self-regulate learning. Apa sih diskalkulia itu? Diskalkulia itu terdiri dari dua kata. Ada dis dan kalkulus. Dis itu artinya ketidakmampuan, kalkulus itu artinya kerikil, manik, dekak, kelereng ataupun batu. Kenapa sih diskalkulia? Karena pada zaman dahulu itu orang-orang masih menggunakan batu sebagai alat bantu dalam menghitung. Diskalkulia juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti ketidakmampuan berhitung. Sedangkan menurut Santrop tahun 2012, diskalkulia adalah kesulitan belajar yang berkaitan dengan perhitungan matematika. Siswa dengan diskalkulia ini mengalami kesulitan dalam membedakan bentuk geometris, simbol-simbol, dan konsep matematika. Bahkan kesulitan dalam melakukan operasi hitung matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Ciri-cirinya apa? Siswa dengan diskalkulia ini dapat menunjukkan ciri-ciri seperti linguistic skill. Linguistic skill ini kesulitan dalam menyebutkan nama-nama ataupun istilah-istilah, simbol, dan konsep matematika. Terus attention skill. Attention skill ini siswa kesulitan dalam menulis angka-angka ataupun objek seperti ketika ia menulis angka, namun angkanya terbalik. Terus mathematical skill. Mathematical skill ini siswa kesulitan dalam mengikuti langkah-langkah menghitung matematika, seperti ia kesulitan dalam menghitung objek, kesulitan dalam mempelajari angka-angka dalam tabel. Terus perceptual skill. Perceptual skill ini siswa kesulitan dalam mengamati, tidak bisa membaca simbol ataupun tanda aritmatika. Selain itu, siswa juga kesulitan dalam mengklasifikasikan objek berdasarkan kelompoknya karena tidak bisa membedakan bentuk dan ukurannya. Lalu penyebab diskalkulia itu apa? Ada gangguan pada otak. Siswa dengan gangguan pada sistem memori dapat menyebabkan diskalkulia. Kebiasaan tidak sehat saat mengandung dan kelahiran prematur juga dapat menjadi penyebabnya. Peristiwa traumatis. Hal ini dikarenakan pengalaman buruk terjadi saat proses pembelajaran matematika sedang berlangsung, sehingga membuat siswa menjadi fobia, menjadi trauma ketika melihat angka-angka atau sedang mempelajari matematika. Terus faktor keturunan. Orang tua dengan riwayat diskalkulia dapat diturunkan kepada anaknya. Selanjutnya tipe-tipe diskalkulia. Ada lemah dalam logika. Siswa yang lemah dalam logika itu kesulitan dalam menjelaskan bentuk dan ukuran. Misalnya, ketika ia diminta untuk menjelaskan panjang dan lebar suatu objek, seperti persegi, terus persegi panjang, ataupun segitiga. Namun, siswa tersebut kesulitan dalam menjelaskannya karena tidak bisa membedakan bentuk dan ukurannya. Tekun dalam tugas. Siswa dapat menunjukkan ketekunannya dalam tugas, namun apa yang dikerjakannya ini gagal, salah. Terus lemah dalam perencanaan. Siswa yang lemah dalam perencanaan ini tidak bisa mengamati masalah, menganalisis masalah, bahkan dalam hal kecil sekalipun, dalam hal sederhana sekalipun ia mengalami kesulitan. Terus ketidakmampuan menghitung sederhana. Siswa mengalami kesulitan dalam menjumlahkan, mengalihkan, mengurangkan ataupun membagi dalam menyelesaikan soal-soal sederhana.
Contoh kasusnya apa? Diambil dari sebuah berita yang isinya R merupakan seorang reporter BBC berusia 18 tahun, mengatakan bahwa ia memiliki diskalkulia. Ia bercerita terkait perasaannya menjadi seorang penyandang diskalkulia. R merasa cemas dengan angka-angka. Ia tidak bisa memvisualisasikan urutan angka di kepalanya. Ia bahkan tidak mengetahui jarak dan waktu. Saat usia 5 tahun, ia diberi gurunya soal matematika yang lebih mudah dibandingkan dengan siswa lain. Ia juga melihat tulisan sebagai bahasa yang berbeda-beda dan angka yang seolah bergerak ke bawah. Lalu bagaimana sih penanganannya? Sebelum itu kita masuk ke teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstruktivisme itu terdiri dari dua kata, yaitu konstruktif dan isme. Konstruktif itu artinya membina, membangun ataupun meningkatkan, sedangkan isme itu artinya aliran ataupun paham. Konstruktivisme adalah filsafat pengetahuan yang menegaskan bahwa pengetahuan kita adalah hasil konstruksi kita sendiri. Pandangan konstruktivis tentang pembelajaran ini berpendapat bahwa siswa itu diberikan kebebasan, diberikan kesempatan untuk secara sadar menggunakan strategi belajarnya, sedangkan guru itu membimbing. Perspektif konstruktivisme. Ada konstruktivisme endogenius. Konstruktivisme endogenius ini menekankan pada koordinasi tindakan-tindakan sebelumnya. Pengetahuan berkembang melalui aktivitas kognitif dan mengikuti beberapa rangkaian yang dapat diprediksi secara umum. Terus konstruktivisme exogenous, lebih mudahnya faktor eksternal yang memengaruhi konstruksi pengetahuan seperti pengalaman-pengalaman, terus pengamatan ataupun pengajaran ataupun aktivitas sosial. Yang terakhir, konstruktivisme dialektikal. Konstruktivisme dialektikal ini pengetahuan tidak hanya didapat melalui sekolah, tetapi bisa juga melalui interaksi sesama teman sebaya, guru, tetangga, ataupun lingkungan sekitar kita. Karakteristik pembelajaran konstruktivisme menurut Donald et al. Tahun 2006 menyebutkan pembelajaran aktif. Siswa berpartisipasi langsung dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, siswa akan merasa dirinya dibutuhkan. Kegiatan belajar harus menarik dan menantang. Guru ataupun pembimbing dapat menggunakan media-media belajar untuk mendukung proses belajar. Siswa mampu bridging. Bridging ini artinya siswa mampu untuk menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ia dapat sebelumnya. Siswa juga mampu berpikir kritis. Siswa mampu menerangkan sebuah peristiwa, mampu membuat pertanyaan, mampu memecahkan persoalan, dan mampu untuk merenungkan pengalaman dan pengetahuannya. Guru sebagai fasilitator ini harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar. Guru sebagai scaffolding. Dukungan dapat diberikan melalui bimbingan, terus diberikan petunjuk, ataupun diberikan pemahaman terkait konsepnya. Lalu gimana sih pendekatan konstruktivisme untuk siswa dengan diskalkulia ini? Melalui pendekatan konstruktivisme, siswa dengan diskalkulia dapat dibimbing dengan media pembelajaran seperti puzzle, flashcard, tabel matematika, kelereng, ataupun biji-bijian, game, dan kain flanel. Puzzle dapat digunakan untuk membandingkan dua pecahan. Flashcard dengan gambar seperti simbol-simbol, angka-angka, objek-objek, terus sudut-sudut, bangun ruang ataupun bangun datar, sejumlah objek untuk dihitung. Flashcard ini digunakan untuk mengenalkan konsep matematika. Terus tabel matematika, tabel seperti pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian dapat digunakan siswa dengan diskalkulia untuk membantu dirinya memvisualisasikan angka-angka dan jumlahnya.
Kelereng atau biji-bijian dapat digunakan sebagai media hitung yang seolah menggambarkan angka. Kelereng dan atau biji-bijian ini digunakan untuk mengenalkan konsep penjumlahan, pengurangan, pembagian ataupun perkalian. Game. Game sekarang sudah banyak yang menarik, dapat digunakan untuk mengenalkan angka dan huruf-huruf. Selanjutnya kain flanel. Pembimbing dapat menyediakan kain flanel dengan warna-warna yang berbeda dan setiap warna memiliki nilai bilangannya masing-masing. Siswa dapat diminta untuk mengelompokkannya. Terus guru sebagai scaffolding dapat menjelaskan konsepnya secara umum dulu dan bagaimana menggunakan medianya. Melalui media tersebut, siswa akan mengorganisir ide-idenya, akan menggunakan kreativitasnya untuk memecahkan persoalan matematika dengan menggunakan media tersebut. Selain itu, media tersebut juga membentuk pengetahuannya sendiri sehingga siswa mampu untuk memecahkan persoalan, mampu untuk memahami konsep matematika secara nyata. Dengan media tersebut, itu artinya siswa berkontribusi secara langsung sehingga tidak hanya sekedar memperoleh pengetahuan dari gurunya saja. Terus guru juga dapat memberikan penugasan. Penugasan ditujukan untuk mengulang apa yang sudah siswa dapat. Dalam hal ini berarti siswa akan merefleksikan pengetahuan dan pengalamannya. Dengan media dan penugasan ini, siswa didorong untuk aktif dan berpikir kritis. Media pembelajaran seperti ini akan menarik perhatiannya, terlebih belajar dibarengi dengan bermain. Media seperti ini juga membantunya untuk membayangkan angka-angka secara nyata dan memasukkannya ke dalam logika berpikir. Lalu bagaimana sih motivasi belajar pada anak diskalkulia? Motivasi belajar pada anak diskalkulia ini dapat diberikan dengan menerapkan reward. Reward ini dapat diberikan hadiah ataupun pujian. Eksplorasi. Ajak siswa untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pembelajaran seperti melakukan aktivitas di lapangan ataupun di laboratorium untuk mengeksplorasi pengetahuan dan pengalamannya. Dengan eksplorasi ini juga akan meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Gunakan media belajar yang menarik. Saat ini sudah banyak media belajar untuk mendukung proses belajar. Pembimbing dapat menggunakan seperti tadi flashcard ataupun game ataupun flanel atau apapun yang dapat membantunya gitu. Terus mengadakan simulasi dan permainan. Ajak siswa untuk bermain peran dalam simulasi. Ujian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa untuk merefleksikan pengetahuan dan pengalamannya. Dengan ujian juga, siswa terdorong untuk belajar agar mendapatkan nilai bagus. Terus ciptakan suasana belajar yang baik. Dalam hal ini, pembimbing dapat menciptakan citra baik pada siswanya sehingga siswa menjadi nyaman, menjadi termotivasi, dan semangatnya bertambah untuk melakukan pembelajaran. Lalu strategi self-regulate learning untuk siswa dengan diskalkulia. Yang pertama ada goal setting and planning. Siswa dapat membuat tujuan, dapat membuat rencana. Dalam goal setting dan planning ini membantu siswa, memudahkan siswa untuk memanfaatkan waktunya. Terus organization and transforming. Siswa dapat mengatur materi belajar, mengatur gaya belajarnya dan suasananya untuk meningkatkan keefektifan dan kenyamanannya dalam belajar. Terus seeking social assistant, siswa dapat meminta bantuan dari gurunya, meminta bantuan temannya, orang tuanya, atau siapapun yang dapat membantunya dalam menyelesaikan tugas. Terus rehearsing dan memorizing, dapat dengan menerapkan mengulang dan mengingat. Dalam hal ini juga dapat menunjukkan sejauh mana siswa mampu merefleksikan apa yang sudah ia dapat sebelumnya. Rehearsing dan memorizing ini juga masuk ke dalam tahap self-evaluation sebagai bentuk inisiatif siswa untuk mengevaluasi
kualitas usahanya dalam belajar. Dan ini referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.